Bapak Ibu sekalian, mohon dilihat, ini adalah siswa yang pusing dengan materi pelajaran dan soal-soal. Kebetulan ini adalah pelajaran kimia. Kemudian ada siswa lagi ketika mengerjakan mengalami kondisi yang sama. Apakah bisa dikatakan ini pembelajaran yang berhasil dan menyenangkan? Tentu saja tidak. Guru memegang peranan yang penting dalam menentukan atau membuat suatu metode pembelajaran. Bagaimana menentukan metode pembelajaran menjadi asik, menyenangkan, penuh makna, anak sukses dan yang pasti mempunyai nalar kritis serta berkarakter. Kurikulum Merdeka mengajarkan kepada kita semua untuk belajar penuh makna dan anak mempunyai bernalar kritis, mandiri. Kami dari SMA Avicenna Cinere membuat inovasi untuk belajar menjadi asik, menyenangkan dengan menggunakan bahan-bahan organik di sekeliling, yaitu pelepah pisang, kulit bawang merah, kulit durian, dan buah bisbul yang ada di sekitar. Saya, Ibu Dewi Suryana dari SMA Avicenna Cinere yang sudah sekolah kurikulum penggerak, menerapkan model pembelajaran kooperatif PJBL dengan menggunakan pendekatan 4DX pada pembuatan kertas organik untuk meningkatkan keaktifan dan karakter siswa dalam belajar. Apa itu pendekatan 4DX? Pendekatan 4DX adalah salah satu strategi yang dicapai untuk menentukan target dengan menerapkan 4 buah disiplin. Di mana disiplin pertama adalah fokus pada sasaran dengan membuat WIG untuk mencapai goals. Lalu yang kedua, membuat langkah-langkah pada setiap tim bagaimana mereka akan merencanakan hasil yang akan mereka capai. Yang ketiga, menggunakan papan skor. Tujuannya untuk memotivasi dan untuk melihat apakah proyek yang mereka buat berhasil dengan baik. Lalu yang keempat, untuk mencapai goal seringkali ada sandungan-sandungan. Nah, sandungan-sandungan itulah yang mereka harus pertanggungjawabkan apakah tercapai dengan week yang sudah mereka tetapkan. Saya menggunakan 2 siklus pada pembelajaran ini. Siklus pertama adalah merencanakan proyek dengan membuat week dan lead measure, yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran. Mereka secara tim melakukan koordinasi dengan tim untuk membuat week. Di dalam week ini mereka merencanakan bahwa nilai mata pelajaran pada kimia hijau dari KKM 75 akan menjadi 95. Pada siklus kedua, para siswa mempresentasikan hasil karyanya. Bagaimana hasil karya yang mereka sudah mengerjakan ini akan terbentuk dengan baik dengan langkah-langkah yang sudah mereka sepakati dalam tim, yaitu dengan menggunakan pendekatan 4DX. Ini adalah hasil karya para siswa kami, Bapak Ibu semuanya, yaitu pada pembuatan dengan bahan-bahan organik yang dibuat menjadi kertas olahan yang mereka buat beraneka ragam. Hasil yang dicapai dengan 2 siklus ternyata memuaskan dengan menggunakan PJBL dan pendekatan 4DX. Pada siklus pertama, mereka belum memperoleh hasil yang maksimal, belum mencapai week yang diinginkan. Namun pada siklus kedua dengan 5 tim yang mereka yang dibentuk di sekolah kelas 10, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Umumnya mereka sudah mencapai week di atas rata-rata, yaitu 95 ke atas. Pembuatan yang mereka lakukan, Bapak Ibu sekalian perlu tahu, yaitu dengan cara yang sangat mudah sekali dan tradisional. Mereka membuat olahan adonan untuk menjadikan suatu kertas. Bagaimana proses pembuatannya? Nah, dengan menggunakan siling sablon yang ada di laboratorium kimia, maka kertas bisa diperoleh baik dari pelepah pisang, dari buah bisbul, kulit durian, maupun kulit bawang merah. Salah satu inovasi yang dibuat oleh para siswa kami adalah mereka membuat kertas lakmus dari kulit durian. Lalu mereka mencampurkan dengan bahan-bahan organik seperti kunyit, temulawak,
kol ungu dan ubi ungu. Diperolehlah trayek pH sebagai berikut. Dan hasil yang mereka buat, proyek yang mereka buat, ini mereka membuat pengujian pH 1 sampai 14. Dengan rentangan yang sudah mereka buat di sekolah, mereka juga menerapkan triase UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan yang sehat. Pada pendidikan kesehatan, alhamdulillah para siswa berhasil menggunakan kertas ini untuk menguji adanya boraks. Dan untuk pelayanan kesehatan, para siswa menguji air sungai, limbah sungai Pesanggerahan untuk mengetahui berapa pH-nya karena sering digunakan oleh warga dalam beraktivitas. Alhamdulillah diperoleh pH 7, berarti bisa digunakan untuk aktivitas, tapi para siswa memberi informasi kepada warga tidak digunakan untuk dikonsumsi lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu silakan bisa lihat, ini adalah hasil proyek para siswa. Hasil pengujian indikator sebagai berikut, inilah diperoleh trayek pH sebagai berikut. Dan anak-anak juga menguji air limbah cucian baju, diperoleh pH-nya rentangan 12 sampai 14. Berarti limbah cucian baju bersifat basah. Salah satu inovasi para siswa supaya belajar meramalkan pH tidak memusingkan, inilah hasil proyek yang mereka buat dan mereka gunakan dalam pembelajaran. Oke, di sini kita ada dua lautan, yaitu lautan A dan juga lautan B. Yang belum kita ketahui ada pH. Dan dengan menggunakan indikator di sini, alasan utama kami memilih kulit bawang merah sebagai bahan utama kami itu karena yang pertama, kulit bawang merah itu seringkali dibuang di dalam lingkungan rumah, dan yang kedua, kulit bawang merah mengandung kadar selulosa yang tinggi. Menggunakan Loki Paper sebagai bahan utamanya, kami membuat dua produk utama, yaitu ada paper puppet atau wayang kertas, dan juga ada kanvas untuk melukis. Namun di kedepannya kami sedang berproses untuk membuat litmus dari kulit bawang merah ini atau dari Loki Paper sebagai main ingredients atau bahan utamanya. Sayangnya kami telah mencapai akhir dari presentasi hari ini. Kami sangat ingin untuk berdiskusi dengan semua orang mengenai tentang produk yang baru saja kami ciptakan secara originalitas dan baru. Dan juga Loki Paper juga ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WIJ di tim aku tuh bisa tercapai tentunya karena kerjasama yang pertama, terus kita yang kompak, terus kita juga jangan lupa time management. Time management itu penting banget karena kita kan juga kemarin ada